Bapak dan Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini bicara tentang fikih muamalah. Muamalah di dalam Islam itu dibagi menjadi dua, ada muamalah yang diperbolehkan dan ada muamalah yang dilarang. Salah satu bentuk contoh muamalah yang dilarang adalah transaksi riba. Nah, apa itu riba? Kapan suatu transaksi dikatakan riba? Apa konsekuensi ketika melanggar larangan Allah ini? Akan kita bahas di dalam pertemuan kita pagi hari ini, insya Allah. Tapi yang pertama kita bahas dulu tentang definisi riba secara etimologi dan terminologi. Kalau kita melihat makna secara bahasa, riba itu artinya aziyadah, tambahan. Sedangkan secara terminologi, fikih atau syariah, yang dimaksud dengan riba itu tidak jauh dari makna bahasanya, yaitu aziyadatu fi asya'a makhsusah, tambahan pada barang-barang tertentu. Kenapa barang-barang tertentu? Karena tidak setiap barang yang kalau ditukarkan kemudian terjadi pertambahan dikategorikan riba. Hanya benda-benda tertentu saja yang dikategorikan riba di dalam Islam. Misalnya apa? Benda tersebut adalah uang. Kalau di zaman Nabi, emas dan perak. Atau benda tersebut adalah qut, yaitu bahan makanan, seperti gandum, kurma, dan sebagainya yang ada di zaman Nabi. Jadi sekali lagi tidak setiap barang yang ditukarkan kemudian ada tambahan disebut dengan riba. Bendanya termasuk apa dulu baru kemudian dikatakan sebagai riba. Kemudian yang kedua, dalil tentang masalah pengharaman riba itu salah satunya bisa kita temukan di dalam perkataan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang dua ayat ini adalah tahapan akhir ketika Allah mengharamkan riba. Kenapa riba kok pakai tahapan? Karena orang-orang Arab saat itu sudah terbiasa bertransaksi ribawi. Orang-orang Arab terbiasa minum khamr, maka Allah tidak langsung mengharamkan tapi pakai proses pentahapan, termasuk diantaranya riba. Mohon maaf, ketika ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha belum menikah dengan Nabi, salah satu transaksi yang dilakukan Khadijah itu apa? Riba. Salah satu transaksi yang dilakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman dan sebagainya sebelum masuk Islam itu apa? Riba. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang mereka sudah terbiasa dan belum ada hukumnya. Baru ketika Islam datang diterangkan tentang pengharamannya tetapi pakai proses. Dan ayat terakhir yang menjadi hukum final riba adalah haram. Bahkan ada ancaman bagi siapa yang tetap melakukannya, terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba jika kalian benar-benar beriman. Fa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Tapi kalau kalian tetap ngeyel melakukan riba, maka Allah dan Rasulnya mengumumkan perang kepada kalian. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Tapi kalau kalian bertobat, maka bagi kalian adalah modal kalian. Dengan cara seperti itu kalian tidak mendolimi dan juga tidak didolimi. Kalau kita bicara tentang ada pihak ditantang perang oleh Allah dan Rasulnya, kira-kira yang bakal menang siapa? Ada orang ditantang perang oleh Allah dan Rasul, yang menang nanti siapa? Gak usah dijawab, karena jawabannya jelas. Yang pasti menang adalah Allah dan Rasul. Paham ya? Itu dalam bahasa Arab disebut dengan istifham inkari. Kata tanya yang tidak perlu jawaban, karena udah kelihatan banget jawabannya. Paham ya? Baik. Kemudian di dalam hadis kita bisa menemukan banyak hadis. Saya ambil salah satu hadis yang bicara tentang riba secara umum.
ketika Nabi SAW memperingatkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Di antara 7 perkara yang membinasakan itu Nabi mengawali dengan syirik, kemudian sihir, kemudian membunuh, kemudian memakan riba, dan seterusnya. Hadis ini muttafaq alaih, disepakati kesohihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya bicara tentang apa yang tadi saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba itu pakai proses, maka setidaknya kita akan menemukan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menunjukkan proses pengharaman riba. Yang pertama apa? Allah berbicara tentang riba itu pertama kali dalam surat Ar-Rum ayat ke-39. Yang kedua, Allah bicara tentang riba dalam surat An-Nisa 160-161. Kemudian yang ketiga, Allah bicara tentang riba dalam surat Ali Imran ayat 130. Dan yang terakhir, Allah bicara tentang hukum final riba yaitu haram dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Baik, kemudian yang selanjutnya tentang macam-macam riba. Para ulama sepakat riba itu tidak tunggal, tapi riba itu macam-macam. Yang pertama ada istilah namanya riba qard. Riba itu tambahan, qard itu pinjaman. Apa itu riba qard? Riba qard itu adalah tambahan ketika seorang meminjam uang sudah disyaratkan nanti kalau mengembalikan harus ada kelebihan. Misalnya ada orang pinjam 100 juta. Disyaratkan nanti kalau mengembalikan harus 120 juta. Kelebihan 20 jutanya itu disebut dengan qard di dalam Islam. Hukumnya apa? Karena termasuk riba, hukumnya adalah haram. Kemudian yang kedua, ada riba yang namanya riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu juga biasanya terkait dengan kegiatan pinjam-meminjam uang. Tapi baru ada kelebihan kalau yang minjem itu tidak bisa bayar tepat waktu. Karena terlambat, dia kena denda, dia kena hukuman, dia kena sanksi. Nah, sanksi yang diberikan itu disebut dengan riba jahiliyah. Misalnya, pinjam 100 juta, kalau bisa menyepakati pengembalian dalam 1 bulan lunas, maka 100 juta saja. Tapi ternyata dalam 1 bulan belum lunas. Sama yang punya duit dikasih hukuman, berarti kamu nanti harus melebihkan. Jadi 110 juta. Atau dalam persenan 100 juta itu. Yang penting baru kena hukuman kalau terlambat. Tapi kalau tidak terlambat, nggak ada tambahan. Maka itu disebut dengan riba jahiliyah. Ada nggak di zaman sekarang? Ada. Contohnya ketika bapak dan ibu kredit motor terlambat untuk bayar angsurannya. Harusnya ngangsur maksimal tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12 baru dibayar. Biasanya ketika membayar itu ada kelebihan nggak? Ada. Kena hukuman, kena sanksi, kena penalti yang biasanya bentuknya adalah persenan dari angsurannya. Kalau angsurannya misalnya 1 juta, biasanya dapat hukuman 0,5% dari 1 juta dan itu nanti sifatnya per hari. Semakin lama kita nunggak, semakin besar kemudian hukumannya. Nah, itu namanya riba jahiliyah. Sama-sama kaitannya dengan hutang piutang, tapi kalau yang kedua baru jatuh kalau terlambat bayar. Kemudian yang ketiga ada namanya riba fadl. Kalau dilihat dari makna bahasa unik, riba itu tambahan, fadl itu ya tambahan. Apa itu riba fadl? Riba yang terjadi tatkala terjadi pertukaran barang sejenis, tapi kemudian ada tambahannya. Misalnya yang bakal terjadi setiap tahun yaitu orang yang menjajakan jasa uang baru di pinggir jalan. Kita nuker uang kita dengan uang dia, tapi nanti ada kelebihannya. Gara-gara uang kita tidak baru, uang dia baru. Kita tuker 1 juta, butuh duit uang yang baru, kemudian nggak mungkin dia menyerahkan dengan hanya 1 juta yang kita serahkan, harus dilebihkan. Misalnya 1.100.000.
Maka kelebihan 100.000 ini dalam rangka pertukaran barang sejenis disebut dengan riba fadl. Zaman dulu, mohon maaf, Mbah Kakung saya melakukan transaksi riba fadl. Mbah Kakung saya ketika pensiun dari tentara punya sawah. Dan sawahnya itu ditanemin padi yang sampai sekarang harganya mahal, yaitu rojo lele. Nanem bukan untuk dimakan, nanem memang untuk dijual. Nah, ketika orang-orang pada tahu yang ditanemin di sawah Mbah Kakung itu adalah beras rojo lele, maka orang-orang tuh kalau lewat kagum, kemudian pengen dapat. Tapi Mbah Kakung itu kemudian mentransaksikannya dengan dua cara. Ada kalanya ketika sudah panen ditimbang kemudian dijual per kilo. Tapi kadang-kadang Mbah Kakung melakukan riba fadl. Ada orang punya beras kualitasnya di bawahnya rojo lele. Mbah Kakung mau tukar dengan berasnya dengan syarat beras dia nanti beratnya harus lebih daripada rojo lelenya. 1 kuintal beras rojo lele kemudian mau ditukar dengan beras kualitas di bawahnya misalnya 120 kilo. 20 kilo selisih beras dengan beras ini dalam Islam sebutannya riba fadl. Kenapa? Sejenis. Kalau pengen dapat beras rojo lele caranya gimana? Ya beras kualitas di bawah rojo lele itu tadi dijual dalam bentuk uang, kemudian ke Mbah Kakung saya beli berasnya, itu yang diperbolehkan. Tapi kalau kemudian barang sejenis tukar beras dengan beras, tapi terjadi perbedaan takaran timbangan, maka itu namanya riba fadl. Paham ya? Kemudian yang keempat, ada yang namanya riba nasi'ah. Nasi'ah itu maksudnya penangguhan. Misalnya gini, ada orang punya toko emas. Kemudian ada orang pengen beli cincin emasnya yang beratnya 5 gram. Kemudian disepakati, tapi supaya dia itu bisa mendapatkan keuntungan lebih, dia mensyaratkan, tapi cincinnya jangan diambil hari ini ya, diambil bulan depan saja. Kenapa kok dia kemudian mensiasati bulan depan saja, biar harga emas itu kemudian naik. Dia sudah punya barangnya, yang kalau dijual hari itu dia sebenarnya sudah dapat untung, tapi biar untungnya bertambah, ditunda dulu penyerahannya bulan depan, karena emas itu kan kalau nggak stabil naik harganya. Paham ya? Kalau dibeli hari itu harganya 2,5 juta, tapi kalau ditahan sebulan lagi mungkin harganya 2.700.000. Penangguhan ini padahal dia sudah punya barangnya yang berpotensi untuk diserahkan hari itu, tapi kok ditangguhkan, namanya riba nasi'ah. Ini jangan disamakan kalau bapak dan ibu melihat harga telur, minyak, beras, daging dan sebagainya yang cenderung naik. Kita baru mengatakan penjual telur, daging, minyak, beras itu melakukan riba nasi'ah kalau dia sudah punya barangnya, tapi nyerahinnya setelah dia berspekulasi kayaknya nanti kalau saya tunda harganya bakal naik. Itu baru nasi'ah. Tapi kalau kemudian ternyata dia belum punya barangnya, baru punya barang besok dan ternyata besok memang dari pusatnya harganya naik, maka itu bukan nasi'ah. Paham ya? Karena dia cuma menjualkan barang belum ada dan ternyata kirimannya memang harganya sudah naik, mau tidak mau dia harus menaikkan harga penjualannya. Paham ya? Ini yang keempat. Sebenarnya masih ada lagi satu riba yang namanya riba yad. Yad itu artinya tangan. Saya tidak mencantumkan karena sudah jarang terjadi. Riba yad itu misalnya jual beli dengan dua harga. Harga tunai ada, harga kredit ada. Misalnya jual motor kalau ditunai 15 juta. Kalau dikredit 20 juta. Permasalahannya dia tidak menentukan skema. Kalau dibayar kredit sampai kapan. Paham ya? Beda kalau kita bertransaksi dengan dealer-dealer resmi. Kalau setahun skemanya seperti ini. 2 tahun skemanya seperti ini. 3 tahun seperti ini. 4 tahun seperti ini.
Maka karena skema di dealer itu jelas, itu bukan riba. Tapi kalau kemudian skema kreditnya tidak jelas, 20 juta itu nanti per bulan saya bayar berapa, sampai kapan tidak disebutkan, maka itu namanya riba yad. Paham ya? Sudah jarang terjadi. Makanya tidak saya cantumkan karena umumnya yang di kalangan masyarakat itu yang terjadi adalah 4 hal ini. Kemudian selanjutnya tentang masalah dosa riba. Saya berharap kita semua, saya mengatakan kita, berarti termasuk juga saya, kalau kemudian mau bertransaksi dan berpotensi itu adalah riba, moga-moga dengan hadis-hadis ini membuat kita tercegah untuk tidak jadi melakukannya, cari alternatif lain biar kita tidak termasuk orang yang kena dosa riba. Yang pertama, Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis riwayat Muslim, di mana Nabi SAW dikabarkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Nabi SAW itu melaknat orang yang memakan riba, dimakan riba, penulisnya dan 2 saksinya, kemudian beliau mengatakan semuanya sama. Yang dimaksud dengan orang yang memakan riba itu siapa? Orang yang minjemin duit. Kalau itu instansi atau lembaga berarti banknya. Kemudian yang dilaknat yang kedua siapa? Bukan cuma yang punya duit, yang minjem itu juga kena laknat. Orang-orang yang kemudian sengaja ngeredit kepada lembaga-lembaga dengan sistem ribawi, maka dia juga kena laknat. Kemudian yang ketiga, penulis transaksinya. Kalau itu bank berarti para pegawainya. Kemudian yang keempat, ini yang paling banyak. Biasanya karena transaksi uang itu sangat-sangat riskan dan krusial, maka harus ada 2 saksi. Nah, yang dimaksud dengan 2 saksi kalau di bank itu siapa? Security-nya, tukang parkirnya, cleaning service-nya, maintenance-nya dan sebagainya, yang mereka dapat gaji dari bank, yang mereka setiap hari melihat ada orang warawiri untuk minjem uang di bank, itu transaksinya ribawi, tidak dicegah malah dibiarkan, maka itu mereka semua termasuk yang dilaknat oleh Rasulullah. Para ulama mengatakan maksud dari dilaknat Rasulullah itu adalah dilaknat juga oleh Allah. Karena Rasulullah adalah perwakilan dari Allah. Rasulullah suka berarti Allah juga suka, Rasulullah benci berarti Allah juga benci. Paham ya? Meskipun lafalnya dilaknat oleh Rasulullah, tetapi yang dimaksud adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dari sini moga-moga Bapak dan Ibu sudah memulai mengganti cara berpikirnya. Kalau dulu bangga banget kalau punya menantu pegawai bank, sekarang malulah dan takutlah kalau punya menantu pegawai bank ribawi. Paham ya? Kalau zaman dulu kayaknya wah bangga banget. Bahkan kemudian diceritakan kemana-mana. Anehnya yang denger juga ikut seneng, ikut bangga. Itu menantunya pegawai bank loh. Waliyatubillah gitu ya. Padahal kaitannya dengan masalah riba, termasuk orang yang dilaknat di dalam Islam, dilaknat oleh Rasulullah, maksudnya adalah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau kemudian banknya adalah bank syariah. Kecuali kalau kemudian lembaga keuangannya adalah syariah, yang syariah beneran bukan cuma syariah abal-abal, baru kemudian kita bisa punya kebanggaan, punya menantu seperti itu. Kemudian yang kedua, dosa riba itu diungkapkan oleh Nabi. Riba salasah wa sab'una baban aisaruha misul an yankiha rajulu ummah. Riba itu ibarat bangunan yang memiliki 73 tingkat, 73 pintu. Pintu yang paling bawah, tingkat yang paling bawah dalam dosa riba itu seperti seorang anak yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Dalam agama apapun, anak itu nggak boleh menikahi orang tua kandungnya. Saya pernah tanya ke dalam dunia Kristen, mereka juga mengharamkan, Hindu, Buddha juga mengharamkan. Setahu saya seluruh agama mengharamkan.
Kenapa? Karena itu perbuatan nista, menjijikkan, zalim. Nah, dalam kacamata riba, anak yang menzinai ibu kandungnya itu dianggap sebagai dosa riba yang paling bawah. Dia masih punya 72 tingkat, 72 pintu yang dosanya lebih besar daripada itu. Paham ya? Kemudian yang ketiga, Nabi SAW pernah bersabda, dirham riba ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min sittah wa salasina zaniyah. Satu dirham riba yang kemudian dimakan oleh seseorang dan dia tahu yang dia makan berasal dari riba, maka dosanya lebih dahsyat daripada dosa 36 pelacur. Satu pelacur saja itu udah dosanya naudzubillah min dzalik banyak banget. Nabi mengatakan kalau 36 pelacur itu dikumpulkan, dosanya kemudian dikalkulasi, masih di bawahnya orang yang makan satu roti, satu gorengan, satu mangkok soto yang dia dapat dari riba. Paham ya? Ngeri banget. Maka dari sini kesimpulannya apa? Jangan pernah mencoba untuk bertransaksi riba. Meskipun riba itu terkesan menghasilkan uang dengan cepat, menghasilkan uang dengan banyak, tapi hati-hati, di belakang riba itu buntutnya nggak enak. Apa? Dosanya berlipat-lipat, sampai ditantang perang oleh Allah dan Rasul, dosanya begitu dahsyat, melebihi dosanya anak menzinai ibunya, melebihi kumpulan 36 pelacur, yang kalau kemudian disimpulkan dosanya gede banget, jangan sampai kita melakukannya. Makanya Umar bin Khattab itu memberikan peraturan di pasar Madinah. Tidak boleh masuk ke pasar ini kecuali orang yang paham tentang masalah riba. Orang yang paham tentang masalah halal haram dalam jual beli. Supaya apa? Supaya pasar itu menjadi tempat yang berkah. Bukan cuma mencari untung, tapi juga mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya kita dapat untung tapi dilaknat, bahkan berpotensi di akhirat mendapatkan siksa yang dahsyat. Kemudian yang terakhir, kalau Islam kemudian melarang, pasti Islam memberikan solusi. Maka ternyata meskipun riba itu dilarang, Islam kemudian memberikan beberapa solusi supaya kita tidak terjatuh dalam dosa riba. Solusi pertama yang diberikan di dalam Islam apa? Lakukanlah